Mulai dari materi yang awal adalah melanjutkan mengenai menyusun laporan konsolidasi dengan ada transaksi intercompany berupa pembelian obligasi di antara parent dengan subsidiary. Kita akan membahas sambil kita melakukan mereview soal ujian yang lalu ya. Kita lihat soal yang pertama, PT Persada telah melakukan akuisisi pada PT Strada tanggal 1 Januari 2017 dengan harga $400.000 untuk mengambil alih 80% pemilikan. Pada saat akuisisi, nilai ekuitas S $400.000. Kemudian di dalamnya ada saham 300, saldo laba 100.000, nilai wajar, beberapa aset yang teridentifikasi ada yang pertama undervalued building, buildingnya undervalued 50.000, masa manfaat 10 tahun tanpa nilai sisa, kemudian sisanya dialokasikan ke goodwill. Kemudian saat akuisisi ini ada saldo laba PT Persada. Kita lewat dulu, kita langsung menghitung ya. Yang perlu kita hitung yang pertama ya, seperti biasa ya, selisih nilai investasi. Dihitung dari cost of investment 400.000 untuk mendapatkan 80% pemilikan, sehingga ya, total nilai S ya, implied value-nya 400.000 dibagi 80%, mendapatkan angka 500.000. Ya, ini kalau nilai NCI, nilai wajar NCI pada tanggal itu tidak diketahui. Kalau diketahui ya kita cost investment ditambah dengan nilai wajar kepemilikannya non controlling interest untuk mendapatkan nilai total S. Karena nilai NCI tidak diketahui wajarnya, maka kita gunakan implied value dari cost of investment dibagi dengan kepemilikan yang diperoleh. Kemudian dibandingkan dengan book value S 300.000, common stock saldo laba 100.000, total 400.000, sehingga ada excess of cost ya, di atas nilai bukunya S sebesar 100.000. Alokasinya kemana? Ke building 50% under value ya. Kalau building under value 50%, berarti buildingnya ditambahkan. Ya. Kemudian sisanya ke goodwill. Ya. Nah, ini dibuat simple ya, hanya ada 2 item yang mungkin, kan mungkin juga nanti ada undervalued inventory, jadi tambahkan saja undervalued atau overvalued equipment ya. Kalau overvalued equipment berarti alokasinya di sini mengurangi, ya, menjadi pengurang, ya. Kemudian yang harus hati-hati kalau apa? Kalau berupa liability, ya, misalnya ada notes payable atau ada bonds payable, ya. Misalnya notes payable overvalue, ya. Kalau notes payable overvalue, ya, notes payable kan posisinya di posisi kredit, ya. Kalau notes payable overvalue berarti harus kita kurangi. Notes payable dikurangi, ya. Notes payable itu kan posisi kredit. Kalau kita kurangi, kita debit. Ya. Jadi posisikan ini sebagai apa? Sebagai posisi debit. Ya. Tadi kan building under value. Ya. Buildingnya kalau terlalu kecil, maka untuk supaya menjadi pas, maka building ditambah. Maka di debit. Debit 50.000. Posisikan ya, kolom ini sebagai kolom apa? Debit. Sehingga nanti kalau ada liability ya, ada misalkan notes long term notes payable ya, yang dia misalkan overvalue seperti yang contoh di UTS ya. Kalau dia overvalue maka harus terlalu tinggi, harus diturunkan. Cara menurunkannya bagaimana? Di debit. Maka di sini posisinya menambah ya, posisinya debit, posisinya nambah ya. Kalau sebaliknya,
kalau not payable-nya under value ya. Kalau under value berarti terlalu rendah ya. Kalau terlalu rendah berarti harus ditambah ya. Kalau ditambah berarti posisinya di sebelah kredit ya, sebelah kredit ya. Sehingga karena kita menuliskannya di posisi kolom debit, maka ya kita dalam kurung ya, dalam mengurangi ya. Kalau dia under value harus ditambah. Cara menambahnya, kalau posisinya di sini maka dia posisinya minus ya, minus berapa ya, sebagaimana kalau untuk yang building, kalau dia over value. Kalau over value kan kita kurangi, berarti building minus ya, 50.000 misalkan ya, misalnya gini over value ya. Mungkin itu ya yang nanti harus hati-hati ya, supaya tidak salah dari awal ya. Sayang-sayang kalau membuat laporan konsolidasi yang panjang lebar tapi di awalnya sudah salah ya. Kemudian alokasi untuk amortisasi untuk yang building masih ada sisa masa manfaat 10 tahun ya, sehingga nanti amortisasi per tahunnya 5.000 ya. Kalau goodwill tidak diamortisasi. Sudah, itu adalah informasi yang pertama ya. Dari informasi yang pertama kita menghitung ekses dan juga alokasinya. Selanjutnya ya, informasi berikutnya selanjutnya adalah informasi tambahan ya. Informasi tambahannya yang pertama, yang A, dalam penjualan PT Persada terdapat penjualan kepada PT Persada sebesar 100.000 dengan margin yang diambil oleh PT Persada 25% dari harga jual. Kemudian sampai akhir tahun hanya terjual 40%. Maka nanti kita akan menghitung apa nih? Nanti terkait dengan apa? Ya, nanti untuk menghitung income from S ya, income from S-nya berapa ya. Informasi yang tadi berarti ada unrealized profit ya. Unrealized profitnya berapa ya? Unrealized profit sebesar ya 100.000 ya, total penjualannya dikalikan dengan ini sudah ada di sini ya, informasi yang ada di penjualan 100.000 kemudian dikalikan marginnya 25% dan sampai dengan akhir tahun hanya terjual 40%. Ini juga hati-hati ya dengan angka yang dimunculkan terkait dengan saldo yang belum terjual berapa ya. Ini kan kalau di sini dikatakan yang terjual ya, terjual 40% ya. Kadang-kadang disebutkannya yang tersisa ya, yang belum terjual. Ini juga harus hati-hati ya, ini hal yang sepele jangan sampai menjadi salah ya, karena sesuatu yang sebenarnya tidak perlu salah ya, tidak perlu salah ya. Atau kalau istilahnya jangan melakukan kesalahan yang tidak perlu ya, sayang-sayang ya. Sehingga untuk unrealized profit ya tahun 2018 ya, untuk 2018 unrealized profitnya sebesar 100.000 dikalikan 25% dikalikan 60% yang belum terjual ya. Ini juga nanti boleh jadi ya marginnya kalau yang di sini adalah 25% dari harga jual ya. Kalau yang waktu UTS dikombinasi juga ada yang marginnya 25% dari dari COGS. Ya, dari HPP ya, dari COGS ya. Nah, seperti apa ya, silakan dicek lagi ya yang pembahasan kita waktu membahas yang UTS, terutama untuk yang ketika marginnya 25% dari HPP ya.
Ini juga sebenarnya apa bukan materi AKL ya, kalau menghitung hanya 25% dari HPP ya, ini apa marginnya ini kan sebenarnya di luar materi AKL ya, makanya ini sebenarnya ya kemudian jangan sampai menjadi salah di situ ya, sayang-sayang ya kalau membuat worksheet konsolidasian yang panjang lebar kemudian hanya salahnya karena hanya salah menghitung unrealized profit-nya karena angka marginnya diputar-putar ya, kadang-kadang dari sales, kadang-kadang dari HPP ya. Pastikan ya kalian tidak salah ya kalaupun marginnya dari HPP. Apakah ada yang bergabung? Baik, selanjutnya informasi yang B. Informasi yang B, sisa persediaan tahun lalu pada PT Strada yang dibeli dari PTP sebesar berapa? 75 juta. 75.000. Kok aneh? 75.000 ada jutanya juga ya. Salah ya. 75.000 saja maksudnya ya. Dengan harga pokoknya 60.000. Kemudian terjual di tahun ini. Yang tahun lalu belum terjual ya. Nah, sekarang terjualnya. Berarti realized profit-nya ya. Realized profit-nya berapa? Realized profit-nya 75, harga jual dikurangi HPP 60.000. Tahun ini ada realized profit ya, 15.000 yang berasal dari sisa inventory atau sisa ya, inventory yang dari tahun lalu ya. Dan kalau kita nanti menghitung income from S ya, ini jangan lupakan apa alur penjualannya, apakah naik atau turun ya. Kalau yang sekarang arusnya harus turun ya, downstream ya, dari P kepada S ya. Kalau downstream maka bagiannya P berapa? Bagiannya P 100% ya, semuanya adalah untuk P ya, tidak ada untuk S. Kenapa? Yang sudah bolak-balik saya sampaikan ya, kalau penjualannya inventorinya downstream dari P kepada S, maka ya net income yang diakui oleh S itu adalah net income yang sudah betul ya, tidak terpengaruh dengan adanya inventory akhir ya, tidak terpengaruh karena dia mencatat penjualannya sesuai dengan yang dijual oleh S kepada pihak luar ya. Sehingga net income-nya S sudah betul ya, sehingga ya sudah nggak usah disesuaikan lagi ya. Berbeda dengan yang kalau upstream ya, kalau upstream ya berarti ketika S menjual kepada P, dia sudah mengakui adanya keuntungan, adanya profit ya. Ternyata inventory tersebut oleh P belum terjual ya, sampai akhir tahun belum ada yang belum terjual. Artinya apa? Artinya ya profit yang sudah terlanjur diakui oleh S ketika menjual inventory kepada P ya sebenarnya sebagian belum menjadi profit ya. Sebagian yang belum menjadi profit ya sebesar keuntungan yang terkandung pada ending inventory ya, yang belum terjual itu ya, itu yang dinamakan sebagai apa? Sebagai unrealized profit ya, profit yang belum terrealisasi sebenarnya kalau dari sudut pandang konsolidasi ya, sehingga net income-nya S harus disesuaikan ya. Kalau net income-nya S disesuaikan artinya apa? Artinya semua investor S harus mendapat bagian ya. Investornya S siapa? Ya P dan selain P yaitu NC. Ini juga jangan sampai salah ya kalau untuk downstream dan upstream ya. Kalau downstream 100%, kalau upstream sesuai dengan kepemilikannya P ya. Atau kalau dianalogikan ya, kalau mau dianalogikan supaya gampang mengingatnya ini saja ya. Kalau turun kan lebih mudah ya, maksudnya kalau turun kan membawa beban yang banyak lebih mudah. Sedangkan kalau naik membawa bebannya kalau banyak kan susah ya. Dia kalau naik ya bebannya sedikit saja dikurangi. Sedangkan kalau turun ya bisa full ya. Mungkin begitu ya kalau mau di secara jembatan keledai ya. Kalau
penjualan downstream bisa membawa banyak, ya 100% full capacity. Sedangkan kalau naik nggak bisa banyak, ya sesuai dengan persentasenya saja 80%. Ya. Sehingga nanti kalau kita mau hitung income from S-nya, ya tinggal dikalikan ya. Kalau downstream kali 100%, ya, baik yang unrealized profit maupun yang realized profit. Baik, ya selanjutnya ya informasi yang B. Informasi yang B, sisa persediaan tahun sudah tadi. Yang C, P menjual tanah kepada S pertengahan 2018 tahun sekarang berarti ya, maksudnya tahun laporan konsolidasinya ya. Dengan harga 120.000, book value-nya 110.000. Ada keuntungan berapa? Ada keuntungan 10.000. Ada keuntungan 10.000, nanti ini juga diperhitungkan di income from S ya. Ada di sini unrealized gain of land sebesar ya 10.000. Ini juga arusnya arus ke bawah ya, dari P kepada S, maka dia bisa full ya, 100%. Kemudian informasi D, peralatan yang dibeli oleh P dari S ya. Berarti ini arusnya sekarang arus ke atas ya. Ini juga harus hati-hati ya, dibeli atau membeli gitu ya. Jadi jangan sampai salah menjadi salah, harusnya turun menjadi naik gitu ya. Ini juga sesuatu yang nggak perlu ya, nggak perlu salah ya. P yang membeli dari S 1 Oktober 2017 dari tahun lalu ya. Harga 125.000, kemudian book value-nya 100.000 ya. Berarti ada keuntungan berapa? Ya, ada keuntungan 25.000. Kemudian masih digunakan berjalan normal. Masa manfaatnya pada saat dibeli diperkirakan masih 5 tahun. Ini juga nanti dipakai untuk penyesuaian income from S. Income from S kemarin ada di kelas. Ya. Belum dikembalikan. Ada unrealized gain ya, ada gain yang unrealized. Unrealized gain of equipment berapa ya tadi? 25 juta ya. Sampai 25 dikurangi 100. Unrealized gain menjadi pengurang. Kemudian di sini arusnya arus naik ya, dari S menjual kepada P. Nah, maka kalau naik maka dia tidak bisa membawa yang banyak ya, maka menggunakan persentase yang kecil ya, 80% ya. Sehingga untuk bagiannya P berapa? Bagiannya P 20.000. Nah, kalau terkait dengan jual beli aset tetap, maka ya yang pertama adalah unrealized gain-nya ya, unrealized gain-nya. Kemudian ini untuk 2017 tentunya ya. Ini untuk income from S yang 2017 ya, untuk yang 2017. Kelihatan tadi. Ya, ini tadi terkait dengan yang bentar, kenapa kita menghitung yang 2017 ya? Beli peralatannya 2017, Pak. Ya, bentar. Tapi kenapa kita harus menghitung yang income from S 2017 ya? Apakah minta ya? Sebentar ya, kita lihat permintaannya.
Dimintanya langsung apa? Sebentar. Soalnya kok terpotong semuanya. Hitung investment atau untuk menghitung investmentnya. Iya, nanti terkait dengan kalau mau hitung investment in S ya, nah, saldonya berapa ya. Kalau permintaannya sih ya diminta melengkapi worksheet ya, sertakan perhitungan dan jurnal eliminasi ya. Ya, income from S yang kalau sekarang kan 2018 ya. Kalau yang kita menghitung untuk 2017, yang 2017 tadi berarti ini nanti kalau kita mau hitung apa, menghitung investment in S ya, saldonya berapa sih investment in S pada akhir tahun 2018 ya. Baik ya, kita lanjutkan lagi ya. Tadi unrealized gain di 2017 25.000. Kemudian di 2017 itu dia mulai dipakainya kapan? Mulai dipakai 2 Juli ya. 2 Juli berarti amortis depresiasinya berapa ya. Dari Juli sampai Desember ya. Depresiasinya sebesar ini ya, kan masih sisa 5 tahun ya, sisa masa manfaatnya ya, berarti setahunnya berapa? Setahunnya 25.000 dibagi 5 ya. Kenaikan depresiasinya ya. 25.000 dibagi 5, 5.000. Kemudian dikalikan dengan periode yang berjalan di 2017 di 1 Oktober ya, maaf ya. Yang Juli yang obligasi ya. Jadi peralatan dibeli 1 Oktober. Jadi ya dibagi ya per setahunnya, kemudian dikalikan dengan untuk periode pemakaian di 2017 3 bulan per 12 bulan. Kemudian kalau equipment kan tadi upstream ya, maka yang equipment ya semuanya ya dikalikan 80%. Kemudian ada yang E sekarang, lanjut informasi E. PTS membeli 20% obligasi PTP yang sedang beredar dengan rate-nya yang ditanyakan tadi, rate-nya 105 ya. Rate 105 pada tanggal 2 Juli 2017. Nilai obligasi yang beredar ya 295.000 per tanggal 2 Juli ini. Nilai par-nya 300.000. Kemudian pembayaran bunganya tengah tahunan ya, 6 bulanan. Kemudian kupon rate-nya 10% ya. Kupon rate itu tingkat bunga yang tercantum di sertifikat obligasi. Istilah lainnya stated rate. 10% untuk setahun ya. 10% untuk setahun ya, meskipun tidak dibilang untuk setahun, maka ya tingkat bunga itu secara defaultnya ya untuk setahun ya, kecuali disebutkan khusus ya. Kalau tidak disebutkan khusus periodenya, maka tingkat bunga itu ya untuk setahun. Membayar kupon 1 Januari 1 Juli, maksudnya membayar bunganya ya, 1 Januari 1 Juli, jatuh tempo 3,5 tahun lagi. Nah, dari informasi ini kita akan perhitungkan berapa, apakah ada gain atau loss ya untuk pembelian obligasi. Informasi yang tersedia ya, obligasi, untuk obligasi carrying value-nya 295.000 ya. Kemudian untuk nilai par-nya 300, kemudian ketika dibelinya 20% ya, 20% dari nilai par 300.000. Berarti berapa? 60.000 ya, 20% dari 300.000 berarti 60.000 yang dibeli nilai nominalnya dengan rate-nya 105. Rate-nya artinya kurs ya, kurs
Ya, harga obligasi itu ya biasa dinyatakan dalam kurs ya, dalam rate ya, 105 maksudnya 105%. Dari mana? Dari nilai nominalnya ya. Berarti untuk bond investment ya, carrying value ketika dibeli ya sebesar ya, kalau dari nilai 300.000 ya kita beli 20% dikalikan 20% dengan kursnya 105 dikalikan 105%. Mendapatkan carrying value 63.000. Ya. Selanjutnya apakah ada keterangan bunganya ya? Nah, ini ada keterangan ya. Ada keterangan ya, sebelum kita lihat bunganya, kita lihat di sini ya harga beli ya lebih tinggi dari nilai apa? Lebih tinggi dari nominal. Ya. Nominalnya kan 60.000 ya, 300.000 kali 20% kan 60.000. Tetapi dibeli dengan harga lebih tinggi. Ya. Artinya ada apa? Istilahnya ada premium. Ya, ada premium. Premiumnya berapa? Ya 63.000 dikurang 60.000 ya. Premiumnya 3.000. Ya, mengapa ada premium? Ya, karena ya secara rumusan nilai obligasi, present value obligasi ya. Atau kalau secara hitung-hitungan logika kita logika pasar ya. Jadi ya, bunga yang ditawarkan berapa? 10% ya. Bunga yang ditawarkan 10%. Kemudian dia bisa dijual dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Artinya apa? Artinya kita jual mahal ya. Kalau kita bisa menjual mahal apabila ya orang lain memberikan bunganya kurang dari bunga kita. Ya, kita memberikan bunga 10%, orang lain memberikan bunga misalkan 8% atau 9%, maka obligasi kita bisa jual mahal ya. Ya, kalau mau beli obligasi saya ya harus lebih tinggi harganya dari nilai nominal. Kenapa? Kan saya ngasih bunga lebih banyak ya. Ya. Karena ngasih bunga lebih banyak. Ya. Daripada yang lain-lain ya. Sehingga ya kita cek ya keterangannya ya untuk yang ketika S ya. Ketika S membeli obligasi bunganya berapa? 8,7% ya. Ya. Sehingga ya sudah begitu ya. Tadi carrying value investasinya sudah dihitung, kemudian tingkat bunganya juga sudah diketahui ya untuk yang ini ya, yang bond investment. Ya. Selanjutnya kita perlu membuat ini ya. Ya kita sekalian kita selesaikan ya, untuk membuat schedule amortisasinya. Schedule amortisasinya ya. Interest revenue-nya berapa? Ya, interest revenue dihitung dari ya dari carrying value bond ya periode sebelumnya ya. Kemudian dikalikan dengan apa? Dengan marketnya ya, dengan tingkat bunga efektifnya ya, tingkat bunga efektifnya ya, market interest rate-nya 8,7%. Dan ini untuk setahun ya. Ini untuk setahun, berarti kalau untuk 6 bulan ya dibagi 2 ya. Itu interest revenue untuk ini kan membelinya Juli 1-2 Juli, berarti ini adalah yang untuk periode pertama untuk yang periode sampai dengan 31 Desember 2017 ya. Kalau membayarnya besoknya ya 1 Juli ya 1 Januari ya, tetapi kita harus sudah mengakui interest revenue di akhir tahun. Kemudian interest yang akan diterima ya ataupun yang masih menjadi piutang berapa ya, kalau interest yang diterima menggunakan angka yang ada di sertifikat obligasi ya, menggunakan nominalnya berapa, nominalnya
60.000 ya. 300.000 kali 20% ya 60.000 yang kita beli nominalnya dikalikan dengan bunga kupon ya, credit rate 10% dibagi 2 ya, karena untuk 6 bulan. Sehingga kas yang akan diterima ataupun masih akan diterima 3.000, sehingga amortisasinya selisihnya ya. Selisihnya 260. Kemudian carrying value obligasinya berkurang. Jadi kalau carrying value-nya lebih tinggi dari nominal, maka amortisasinya akan menjadi pengurang. Supaya apa? Supaya nanti pada tanggal jatuh tempo carrying value menjadi sama dengan 60.000 sesuai dengan nilai nominalnya, sesuai dengan nilai yang akan dilunasi. Kemudian untuk periode kedua 1 Juli 2018 ya, interest revenue-nya ya, persentasenya tidak berubah. Untuk tingkat bunganya, carrying value-nya sekarang menggunakan carrying value yang baru, yang terbaru. Kemudian untuk kas yang diterima atau akan diterima tidak jumlahnya tetap ya, amortisasi sekian, carrying-nya turun lagi. Yang ketiga dengan cara yang sama. Sudah. Sekarang kita beralih ke bonds payable. Bonds payable carrying value 295.000. Padahal dia nominalnya berapa? Nominalnya 300.000. Ya. Kalau ini kita obligasi 300.000 ketika dijual ternyata harus dijual dengan jual murah. Ya. Kenapa dijualnya jual murah? Ya penyebabnya seperti yang tadi ya, yaitu berarti bunga yang dibayarkan oleh orang lain pasti lebih tinggi dari bunga kita, sehingga ya orang lain nggak mau beli obligasi kita, mendingan beli yang lainnya ya. Nah supaya investor mau beli obligasi kita, ya mau tidak mau kita harus banding harga ya. Beli obligasi saya ya, saya kasih harga murah ya, maka ya pasti ya tingkat bunga pasarnya lebih tinggi dari 10%. Di sini berapa? Ya, sudah ada angkanya 411 ya. Ada istilahnya di sini yield ya. Yield to maturity. Ya, yield to maturity 11,14%. Yield to maturity ini adalah ya bunga pasar ya, tingkat bunga pasar ketika obligasi itu pertama kali dijual ya. Ketika obligasi dijual, untuk menghitung nilai obligasinya, nilai present value-nya berapa, kita akan menggunakan tingkat bunga tertentu ya. Nah, tingkat bunga tertentu yang digunakan itulah ya tingkat bunga pasar ya. Ya. Di istilah apa? Biasa juga disebut dengan apa? Yield to maturity ya. Atau bisa juga disebut dengan apa? Dengan discount rate ya. Tingkat diskontonya berapa, diskon rate-nya berapa. Tingkat diskonto artinya tingkat bunga yang kita pakai untuk mendiskontokan nilai present, nilai dari di masa yang akan datang, kita cari untuk nilai sekarangnya berapa. Istilahkan juga diskon rate ya, atau tingkat diskonto. Atau bisa juga disebut dengan apa? Tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor ya. Kalau kita membeli obligasi, kita menginginkan tingkat kembalinya berapa ya, tingkat bunganya berapa. Bisa juga disebut dengan itu ya, dengan istilah rate of return yang diinginkan oleh investor ya. Ya pada itu mengacu kepada angka yang sama, yaitu market rate ya. Tingkat bunga yang berlaku pada tanggal penjualan obligasi. 11,14% ya, kita sekalian hitung saja ya, buat schedule amortisasinya nanti akan kita perlukan ya. Interest expense dihitung dari carrying value dikalikan tingkat bunganya 11,14% dibagi 2. Ini interest expense, kemudian cash yang dibayarkan ya sebesar ya nominalnya 300.000 dikalikan dengan tingkat bunga kupon 10% dibagi 2. Selisihnya itulah amortisasinya ya, amortisasi diskon ya.
Itu amortisasinya, kemudian ya carrying value-nya kalau dia lebih rendah dari nominal, maka amortisasi menambah nilai carrying value supaya apa? Nanti tanggal jatuh tempo menjadi 300.000 sama dengan nilai nominalnya, ya. Periode kedua dan ketiga dengan cara yang sama, ya. Kemudian, ya silakan. Nah, yang saya tanyakan tadi, yang terkait ini kan kalau pakai YTM ini, carrying value-nya nggak sama dengan face value di akhir. Contohnya kayak payable ini kan harusnya kan masih jatuh temponya 3,5 tahun lagi. Sedangkan ini masih 2018 sudah menyentuh angka 300.000, Pak. Hampir 300.000. Yeah. Nah itu apakah YTM ini masih digunakan atau kita cari YTM baru, Pak? Ya ini pembahasannya di materi mengenai obligasi ya. Kalau untuk apa membahas yang lebih mendalam ya, termasuk ya sebenarnya kalau dianalisis ya kursnya yang tadi kurs 105 ya, tingkat bunganya 8,7% ini juga nggak pas sebenarnya ya, saya cek ya nggak pas ya. Tetapi ya itu bukan masalah kita ya. Masalah kita adalah masalah membuat laporan konsolidasi ya. Adapun terkait dengan yang tadi yang ditanyakan yang hampir menyentuh 300.000, ini biarlah menjadi masalah orang lain saja ya. Kita nggak usah perhitungkan, kita membuat sesuai dengan informasi yang tersedia saja ya. Sementara itu ya jawaban saya begitu ya. Ya memang ya kalau kita analisis lebih lanjut mengenai obligasinya mungkin ada yang tidak pas, tapi ya silakan nanti didiskusikan di forum yang membahas mengenai khusus mengenai obligasi ya, bonds payable ya. Untuk sekarang kita adalah fokus ke AKL ya, fokus untuk yang konsolidasinya, dan kita hanya pakai saja angka yang tersedia ya. Soalnya di bahan ajar juga itu yang kenapa? Kalau pakai kursi itu kita mencari YTM baru, bisa pakai interpolasi, bisa pakai kalkulator. Materi 4L obligasi nih Pak, bahan ajar. Nah itu kalau kita pakai kurs itu di sini disuruh mencari YTM baru dengan cara interpolasi maupun pakai kalkulator Pak. Materi. Sebentar, saya cek lagi ya. Diminta mencari yang pakai ini sendiri ya, YTM sendiri ya. Sebentar. Kita lihat materi yang obligasi ya. Sebentar. Izin Pak, bukannya kalau mencari YTM baru itu apabila rate pada saat pembelian itu tidak diketahui, kan kalau di sini udah diketahui langsung. Sebenarnya emang cara seperti dia itu nyari interpolasi, tapi kalau tidak diketahui, kalau ini kan udah diketahui gitu Pak. Iya, ya betul sekali ya. Jadi ya sebenarnya kalau sudah diketahui rate-nya, kursnya, maka tingkat bunganya bisa kita cari sendiri dengan rate sekian, maka kita bisa nanti ya lakukan interpolasi yang mendapatkan bunga sekian ya. Hanya saja ya karena sudah disediakan angkanya, maka ya sudah kita gunakan saja angkanya ya. Tetapi yang sebenarnya betul yang disampaikan tadi ya, yang disampaikan oleh Mas Dio ya.
Jadi kalau sudah ada rate-nya, kita sebenarnya bisa mencari ini ya, tingkat bunganya yang berlaku waktu itu berapa yang tepatnya ya. Hanya saja ini sudah diberi angka, maka ya sudah ya, kita pakai saja angka ini. Ya, ya nanti mungkin nanti kalau nanti sudah ada kursnya, kemudian tingkat bunganya tidak diketahui, tingkat bunga yang ketika S membeli dari P dengan kurs 105 ini yang 8,7 ini belum disebutkan, maka ya harus dicari dulu ya dengan cara seperti yang di modul ya. Tetapi kalau yang sekarang karena sudah disebutkan angkanya, ya sudah kita pakai saja ya, meskipun ini sebenarnya bukan tingkat bunga yang tepat ya. Baik, kita lanjutkan dengan menghitung. Ini juga termasuk ini ya, ini juga bisa dipertanyakan kenapa ini masih kurang berapa periode lagi ini, kurang 2 tahun lagi sudah hampir menyentuh ini ya. Berarti tingkat bunga yang dipakai 11,14% ini mungkin kurang pas, mungkin bukan itu yang pasnya, tetapi ya sudahlah, itu biar nanti diselesaikan di diskusi mengenai obligasi ya. Kalau sekarang kita lanjutkan saja dengan informasi yang sudah disediakan untuk kita ya. Selanjutnya harga beli, kita mau cari gain atau loss-nya ya. Membandingkan dibeli dengan harga 63.000 ya. Kemudian pada waktu itu carrying value-nya sebesar 295.000 ya. 295, kemudian dikalikan 20% yang kita beli, sehingga ada loss ya. Kita membayar lebih tinggi dari carrying value, kita ada loss. Ada loss 4.000, kemudian di tahun 2017 ya, di tahun 2017 nanti menjadi 4.000-nya mana? Yang 2017 ya, di 2017 di income from S-nya ya, kita sesuaikan, ada constructive loss menjadi pengurang, kemudian dilanjutkan dengan derekognisinya ya. Derekognisinya dari selisih selisih interest expense dengan interest revenue ya. Interest expense-nya berapa? Interest expense-nya ini ya, interest expense-nya 16.432. Ini untuk kita kalikan 20% yang kita beli ya, kemudian dikurangi dengan interest revenue-nya 2.741 ya, selisihnya ya, 545,8. Ini menjadi penambah ya, sebaliknya ya. Kalau ini loss berarti ini derekognisinya ya berarti menjadi penambah. Kemudian untuk obligasi, dia alirannya aliran ke bawah ya, aliran turun, maka dia menggunakan persentase yang full ya, 100%. Sudah, kemudian hingga ya kita bisa mendapatkan income from S 2017 ya. Jumlahnya dari ditambahkan dengan net income S 2017. Net income S 2017 berapa ya. Informasinya tidak ada ya di soal ya, kita hitung dari kenaikan retained earning S ya, kenaikan retained earning S dari ketika dibeli 2016 sampai dengan awal 2017 ya, ada naik 100.000, kemudian ya
ditambah dengan dividennya, dividen 2007. Dividen lalu ya, 2017 ya. Betul, 2017, kemudian ya net income-nya 150.000. Ya. Kemudian yang disesuaikan dengan amortisasi eksesnya 5.000 ya, dari amortisasi apa? Building ya. Per tahunnya 5.000 menjadi pengurang. Kemudian kalau untuk net income S dan amortisasi ekses ya, ini selalu dikalikan dengan persentasenya P. Hingga mendapatkan income from S 2017 sekian ya. Kemudian untuk yang 2018-nya berapa? 2018 ya, kita perhitungkan sekalian, nanti akan kita perlukan angka-angkanya. Dari net income S di 2018 angkanya ada deposit dikurangi amortisasi. Kemudian 2018 ada tadi sudah ya, unrealized profit, kemudian realize-nya 15, kemudian ada yang tadi ya, unrealized gain of land, kemudian ini untuk yang equipment. Untuk equipment ini sebesar depresiasi, penambahan depresiasi yang setahun ya, 25.000 dibagi 5 ya. 25.000 dibagi 5 per tahunnya, depresiasinya 5 tahun, ini menjadi apa? Realized gain atas equipment yang dibeli dari S. Kemudian untuk yang obligasi kita lanjutkan yang direkognisinya ya, direkognisi of loss sebesar berapa ya, sebesar selisih interest expense dan interest revenue di tahun 2018 ya. Sebesar berapa? Ya, untuk 2018 interest revenue-nya ya sekian, interest expense-nya sekian. Atau kalau dilihat dari ini ya, di sini interest revenue 2018 adalah 2 periode ya, 2 Juli dan Desember. Interest expense-nya juga 2 periode, Juli dan Desember dikalikan 20% untuk interest expense. Kemudian untuk yang 2000 ya, downstream dan upstream-nya ya sama dengan yang sudah dibahas tadi ya, siapkan income from S-nya di 2018 sekian ya. Kemudian yang NCI expense-nya berapa? NCI-nya ya, di net income dia 20% ya, amortisasi ekses 20%. Kalau yang untuk P 80% artinya ada untuk NCI 20%-nya ya, sisanya untuk NCI. Kalau yang 100% untuk P berarti NCI-nya tidak dapat bagian. Ini NCI expense 36 sekian. Sudah, kemudian kita mau hitung nilai return earnings awal ya, return earning P di awal tahun 2018. Informasi yang tersedia REP beginningnya di soal Anda tadi ya. Sudah ada angkanya pada saat akuisisi, saldo laba P 200.000 ya. Operating income 300, dividen 100.000. Maka di sini bisa kita perhitungkan RE awal 200, NIP 300.000 dikurangi dividen P 100.000. Ini adalah yang dari P sendiri, kemudian ditambah dengan income from S 2017 ya. Income from S 2017 yang ini ya, 78 ini. Hingga mendapatkan return earnings P di awal 2018 478.546. Kemudian kita masih perlu menghitung lagi apa? Investment in S ya. Kalau mau dihitung kalian ya, investasi awalnya 400.000 tambah income from S 2017 dikurangi dividen S 2017 ya, tadi dividennya 50.000 ya, kemudian dikalikan dengan kepemilikan kita 80%.
Tambah lagi yang 2018 income from S-nya 7. Income from S 2018 ya, yang sudah hitung tadi ya, ini ya. Income from S-nya 135, 532, kemudian kurangi dividen S tahun ini ya, tahun 2018. Mendapatkan sekian investment in S-nya. Sudah selesai, sekarang kita lanjutkan dengan jurnal eliminasi. Eliminasinya yang pertama terkait dengan, ya saya mengikuti urutan informasinya saja ya, untuk memudahkan pembahasan. Yang tadi kan informasinya mulai dari penjualan inventory dari P kepada S. Untuk tahun ini 100.000, kita eliminasi sales debit, sales credit 100.000. Yang kedua, dilanjutkan dengan yang terkait dengan penjualan inventory adalah unrealized profit tahun ini ya, sebesar 15.000, debit COGS, kredit inventory. Kemudian kita lanjutkan yang masih terkait, yaitu yang sudah direalisasi dari inventory tahun lalu ya. Kalau equity, debit investment in S, kredit yang COGS ya. Kemudian informasi yang B, yang C ya, yang penjualan tanah ya, penjualan tanah yang ada ini tahun 2018 kan ya. Kalau 2018 maka kita P mengakui gain ya, mengakui gain, kemudian kita eliminasi gain on sale of land, debit kreditnya land. Yang E, yang membeli obligasi, ini kan pembeliannya sudah tahun lalu ya, sudah tahun lalu. Maka yang sekarang yang E, yang D dulu equipment ya. Yang informasi D, pembelian equipment dari S oleh P membeli kepada S tahun lalu juga. Kalau tahun lalu berarti penyesuaiannya yang diperlukan atau eliminasi yang diperlukan adalah untuk eliminasi unrealized gain-nya. Yang mudah kita mulai dari mengkredit equipment sebesar unrealized gain sebesar selisih harganya 25.000, kemudian akumulasi depresiasi tahun lalu ya, akumulasi depresiasi penyesuaian atas akumulasi depresiasi tahun lalu ya. Kita menyesuaikan akumulasi depresiasinya dikurangi sebesar yang sudah dihitung 1.250 ya. Kemudian ya selisih antara 25.000 kredit dengan akumulasi tahun lalu ya, selisihnya dialokasikan untuk P dan S karena penjualannya upstream. Untuk P 80% ya, debitnya investment in S, yang 20% ke NCI. Ini untuk yang penyesuaian tahun lalu. Kemudian untuk yang tahun ini yang diperlukan apa? Diperlukan adalah untuk menyesuaikan depresiasi expense yang terlalu tinggi, ya, terlalu tinggi depresiasi expense yang dicatat oleh P terlalu tinggi sebesar 5.000 setahunnya. Maka kita kurangi depresiasi expense di kredit, ya, akumulasi depresiasi juga dikurangi di debit. Kalau ini untuk menyesuaikan yang kelebihan depresiasi tahun ini, ya. Kalau yang sebelumnya ini adalah untuk menyesuaikan nilai akumulasi sesuai dengan tahun sebelumnya, ya, tahun-tahun sebelumnya. Ya, kalau ini kita berada di tahun 2019, ya, ini kan 2018 ya. Kalau kita membuat laporan konsolidasi di 2019, berarti nilai akumulasinya berapa di sini? Jadinya sebesar nilai akumulasi 2017 1.250 ditambah yang 2018 5.000. Ini angkanya menjadi 6.250 ya. Di sini tetap 25.000 ya, sehingga angka investment in S-nya dan NCI-nya menjadi berkurang ya.
Kemudian terkait dengan obligasi, eliminasinya bagaimana? Eliminasinya adalah bond payable kita eliminasi ya, yang intercompany-nya. Ya. Bond payable yang dieliminasi sebesar 20% dari carrying value tanggal akhir ya, akhir tahun 2018. Obligasi ya diambil dari angka terakhir ya. Demikian juga untuk carrying value untuk bond investmentnya nanti mengambil angka yang sebesar 62.180. Ya, ini bond investmentnya, bond payable-nya, angka yang terakhir tadi dikalikan 20%. Ya, ini yang obligasi kan arusnya arus turun ya, arusnya arus turun, maka ya hanya untuk P saja. S membeli yang ini arus turun, maka tidak ada untuk NCI ya. Selisihnya semuanya untuk P, debitnya investment invest. Kemudian ya ada interest payable dan interest receivable untuk yang 31 Desember 2018 ya, karena akan dibayarkannya baru 1 Januari ya, baru besoknya. Payable debit, receivable-nya kredit. Ini adalah yang terkait dengan informasi-informasi yang ABCDE ya. Ya, selanjutnya kita lanjutkan dengan yang income from eliminasi income from S ya, angkanya sudah kita hitung tadi ya. Kredit dividen S tahun ini selisihnya kredit investment in S. Selanjutnya NCI expense sudah ada angkanya tadi sudah dihitung ya, dividennya 20.000, NCI ending selisihnya. Kemudian eliminasi equity S awal ya. RS beginning, common stock S beginning, kemudian unamortized excess-nya totalnya ya, ketika diakuisisi 100.000 dikurangi dengan amortisasi tahun lalu 5.000 ya. Bisa 95.000. Dialokasikan 80% S, 20% NCI. Kemudian unamortized-nya di closing ke building, alokasi ke building ya, building 45, 50 goodwill, kemudian amortisasi ekses tahun ini ya, depresiasi expense dan building kredit 5.000. Ya, sudah selesai untuk eliminasi, jurnal-jurnal eliminasinya. Sekarang kita tinggal lihat di worksheet-nya ya. Di worksheet konsolidasinya worksheet-nya tinggal kalau sudah selesai jurnal eliminasi tinggal di plotting saja ya, tinggal di plotting saja, tinggal perlu kehati-hatian ya, perlu kehati-hatian ya. Nanti akan mendapatkan ya consolidated net income-nya 937.425 ya, sama dengan net income-nya. Sampai berarti ya sudah betul ya perhitungan kita. Kemudian untuk investment in S ya, investment in S-nya jadi kita mendapatkan angka sekian ya, setelah kita eliminasi ya, kemudian menjadi habis ini sudah betul berarti angkanya ya. Yang lain-lain nggak usah dibahas ya, kalian sudah sangat biasa yang mengerjakan. Baik, yang sudah selesai untuk konsolidasi menggunakan metode equity. Saya akan lanjut dengan yang metode cost ya. Ini kan masih memilih ya, boleh memilih ya. Masih boleh memilih ya. Boleh equity, boleh cost ya. Sekarang saya akan lanjut dengan membahas metode cost. Nanti saya akan tanya kepada kalian ya. Kira-kira saya akan survei ya.
Yang mau equity berapa orang, yang mau cost berapa orang. Kira-kira lebih banyak mana penggemarnya antara metode cost dengan metode equity. Baik, sekarang akan kita bahas menggunakan metode cost. Langkah-langkahnya diawali dengan sama menghitung selisihnya, ya, selisih nilai investasi. Kemudian untuk yang bond juga tadi kita ya sama ya, perlu kita perhitungkan. Kita perlu membuat schedule amortisasinya. Kemudian menghitung apa? Menghitung berapa constructive loss atau gain-nya. Kemudian, nah di sini kita mau hitung apa nih? Untuk ya NTI expand ya. Kalau ketika kita menggunakan metode cost, kita tetap perlu menghitung apa? NTI expand. Kalau untuk income from S-nya perlu nggak? Kalau untuk income from S kita nggak perlu hitung ya, jatahnya P berapa nggak perlu dihitung. Yang masih tetap dihitung adalah yang NTI expand. Kalau menghitung NTI expand ya kita menghitungnya lebih hemat ya, lebih hemat karena yang item yang dihitung ya dari kita kalau membandingkan kalau ketika menghitung income from S ya, kemudian kita menghitung NTI expand, maka minusnya atau apa yang tidak kita hitung adalah yang apa? Yang downstream ya, intercompany yang downstream tidak perlu diperhitungkan di NTI expand. Yang perlu diperhitungkan hanya apa? Hanya net income S tahun ini berapa, ya sudah ada angkanya. Kemudian amortisasi ekses, ya, amortisasi ekses, ya, berapa ini yang masuk, yang menjadi yang apa perlu diperhitungkan. Kemudian juga yang kedua adalah yang intercompany yang upstream, ya, intercompany yang ke atas. Sedangkan untuk yang downstream ini kita nggak usah hitung, ya, nggak usah di lirik-lirik ya, pokoknya kita cari saja kalau yang upstream ya, kalau upstream baru diperhitungkan ya. Berapa ya Andre, misalkan di sini ada realized gain atas equipment 5.000 dari depresiasi tahun ini, maka ya untuk NCI 20% ya, seperti itu. Yang lainnya adalah dari net income, bagian net income dan juga bagian amortisasi ekses ya. Sehingga ini lebih simpel ya, lebih simpel. Metode cost ya lebih simpel. Yang pertama kita tidak perlu menghitung income from S-nya, ya, kita hanya menghitung NCI expand tahun ini saja. Kemudian untuk menghitung RE-nya P ya, RE P beginning ya. RE beginning-nya ini juga jadi menggunakan cara penghitungan yang sama dari RE awal tahun lalu ya, tambah net income dikurang dividen P. Kemudian di sini yang lebih sederhananya adalah untuk penambahan yang dari S ya. Kalau metode cost hanya apa? Tambah dividen income saja. Ngitungnya nggak perlu repot ya. Dividen income berapa dikalikan jatahnya P 80% dapat sudahnya. Sehingga RE beginningnya P sekian. Menghitungnya jauh lebih cepat daripada menghitung RE beginning P menggunakan metode equity. Karena kita harus menghitung ini ya, income from S yang ini, yang untuk jatahnya equity yang tahun lalu ya, yang tahun 2017. Sehingga untuk hitung-hitungan tadi yang untuk income from S 2017 ya, yang diperlukan di metode equity, di metode cost diperlukan nggak diperlukan. Income from S 2017 berapa? Nggak usah dihitung ya, tidak perlu dihitung. Ini kalau metode cost ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang selanjutnya investment in S ya. Tadi kalau menggunakan metode equity kita harus hitung dulu income from S tahun lalu dikurangi dividen S tahun lalu, kemudian hitung lagi income from S 2000 yang sekarang, kemudian dividen sekarang ya. Kalau metode cost bagaimana? Cukup ya menggunakan cost of investment 400.000 selesai ya. Itulah investment in S ya. Ya
sangat terlihat di sini ya keunggulan metode cost ya dalam kecepatan mengerjakannya. Nah, baik. Ya. Kemudian jurnalnya, ya. Jurnalnya yang beda apa? Saya akan fokus ke yang beda ya. Kalau tahun ini sama, ya, unrealized profit tahun ini sama. Kemudian realized profit tahun lalu, ya, ini yang beda. Bedanya apa? Kalau equity investment in S, kalau cost return earnings, ya, itu saja. Kalau gain atas tanah tahun ini sama. Kalau yang beda yang tahun lalu ya. Kalau yang tahun lalu beda. Kalau yang tahun ini sama. Sama-sama gain, ya, mengeliminasi gain. Ya, kalau tahun lalu, ya, kalau ini yang untuk unrealized gain equipment ya. Kalau dari tahun lalu equity pakai investment in S, kalau cost pakai return earnings. Ya. Yang lainnya sama, angkanya maupun yang lain. Kemudian kalau pengakuan untuk depresiasi tahun ini sama. Kemudian untuk yang eliminasi bond payable bond investment ini menggunakan ya, return earnings. Untuk yang penyesuaian bunga juga menggunakan return earnings. Interest expense, interest payable sama. Kemudian ya, eliminasi dividend income. Selanjutnya ya dari expense ini kalau ini sama persis ya dengan equity. Masuk juga eliminasi equity X awal juga sama persis. Amortisasi ekses sama persis. Kemudian alokasi ekses sama persis, amortisasinya sama persis. Kemudian hanya tambah satu jurnal saja ya, tambah satu jurnal saja untuk menyesuaikan kenaikan investment in S ya, atas kenaikan equity S. Ya. Ini menghitungnya tidak rumit ya, hanya kita perlukan data investment in S-nya naik berapa sih ya, investment in S-nya ya. Naiknya sesuai dengan kenaikan equity S ya. Kenaikan equity S dari mana? Dari kenaikan return earning-nya S ya, kenaikan RE-nya S ya. Untuk yang tahun lalu ya, kita menyesuaikan kenaikan sesuai dengan kenaikan equity S tahun lalu ya. RE-nya S ya, dari awal tahun lalu sampai akhir tahun ya, sampai awal tahun ini naik 100.000 dari selisih RE ya. Tahun ini dengan tahun lalu yang satu begininya, kemudian hanya disesuaikan dengan amortisasi ekses ya. Amortisasi ekses 5.000 untuk yang tahun lalu ya. Sehingga kenaikan equity S 95.000, bagiannya P berapa? Bagiannya P 80%. Selesai untuk jurnal eliminasinya, metode cost. Kemudian kita selesaikan worksheet-nya ya. Worksheet konsolidasinya ya. Setelah kita input, kemudian kita selesaikan ya, kita jumlahkan, kita kurangkan, maka mendapatkan ya consolidated net income dan 37.425 ya, mendapatkan angka yang sama ketika kita tadi menggunakan metode equity ya. Hanya saja kalau menggunakan metode cost kita tidak bisa mengecek ini angka yang betul apa belum ya, karena di sini kan angkanya akan beda dengan net income-nya P. Ya, tetapi kalau ketika kalian ujian kan, kalian nggak akan sempat ya untuk mencari seperti itu ya. Ya sudah, yang penting sudah ketemu angka ya sudah ya. Tinggal berdoa saja semoga betul lah gitu ya. Bukan ada kesalahan hitung, semoga betul ya. Paling kita bisa mengecek total aset dengan total equity-nya sama apa tidak gitu ya.
Baik, ya demikian untuk pembahasan soal yang pertama ya, mengenai penyusunan ya worksheet konsolidasi ya, menggunakan metode equity maupun menggunakan metode cost ya. Dan trennya kalian masih akan boleh memilih ya nantinya ya. Masih akan boleh memilih, mau pakai cost boleh, mau pakai equity boleh. Nah sekarang saatnya saya akan melakukan survei kepada kalian ya. Jadi ya, ada siapa yang mau menggunakan metode equity yang lebih panjang lebar? Apakah ada? Atau sekarang akan beralih ke cost semua? Metode cost semua? Ya silakan ya, kalian yang memilih ya. Yang sangat cinta dengan equity silakan ya, yang lebih menyukai metode cost yang lebih simpel juga silahkan ya. Nilainya sama ya, mau metode equity mau metode cost ya, tidak ada beda nilai. Kalau betul ya dapat nilai 100 ya, sama saja ya. Baik, ya ini adalah ya bagian pertama dari pembahasan kita ya. Saya akan stop dulu rekamannya supaya nggak terlalu panjang ya.